Perkenalkan, nama saya Ica Muhammad. Saya dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mewawancarai kakak. Izin perkenalan nama. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rio. Umur saya 19 tahun dan saya dari karyawan Gramedia. Oke, permisi kak. Nah, pertanyaan pertama, apakah mereka memiliki nilai kearifan yang diterapkan dalam bisnis mereka? Kalau ada, apa, dan kalau tidak ada, kenapa? Kalau di sini tuh ada, itu dia ada 5 itu. Contohnya kayak kredibel, kompeten, kompetitif, dan customer delight. Oke. Yang kedua, apakah ada outlet lain selain di mall ini? Kalau di Ternate sini nggak ada. Baik. Yang ketiga, sejak kapan toko ini didirikan? Gramedia Ternate itu didirikan sejak pas Mall Jatilan Mall ini dibuka, tepatnya 2009. Oke, baik, terima kasih kak. Iya. Sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perspektif bisnis syariah. Bisnis syariah adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas bisnis dilakukan dengan cara yang etis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip utama bisnis syariah. Yang pertama, kehalalan. Produk dan jasa yang ditawarkan harus halal, baik dari segi bahan, proses maupun manfaatnya. Contohnya, menghindari bisnis yang melibatkan alkohol, perjudian, atau riba. Yang kedua, larangan riba atau bunga. Dalam Islam, riba atau bunga dilarang karena dianggap merugikan pihak lain dan menciptakan ketidakadilan. Alternatif yaitu sistem bagi hasil atau mudarabah dan kerjasama atau musyarakah. Yang ketiga, keadilan dalam transaksi. Tidak ada unsur penipuan, kecurangan, atau eksploitasi. Harus ada transparansi dalam setiap transaksi. Yang keempat, menghindari garar atau ketidakpastian. Dalam melarang transaksi yang penuh ketidakpastian atau spekulasi berlebihan. Contohnya, tidak menjual sesuatu yang tidak jelas kualitas, kuantitas, atau keberadaannya. Yang kelima, keuntungan yang berkah. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diberkahi oleh Allah karena dijalankan dengan cara yang baik. Tujuan bisnis syariah, profitabilitas dan keberkahan, yaitu mencapai keuntungan yang halal dan diberkahi. Yang kedua, keadilan sosial, yaitu membantu menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial, berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat dan lingkungan. Model bisnis syariah. Yang pertama, perbankan syariah. Memberikan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah seperti akad murabahah, ijarah, dan mudarabah. Yang kedua, asuransi syariah atau takaful. Sistem melindungi yang berbasis tolong-menolong dengan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, pasar modal syariah. Investasi pada instrumen keuangan yang sesuai. Yang pertama, perbankan syariah. Memberikan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah seperti akad murabahah, ijarah, dan mudarabah. Yang kedua, asuransi syariah atau takaful. Sistem melindungi yang berbasis tolong-menolong dengan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, pasar modal syariah. Investasi pada instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti suku atau obligasi syariah dan saham syariah. Yang keempat, industri halal. Bisnis yang berfokus pada produk halal seperti makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi. Keunggulan bisnis syariah, meningkatkan kepercayaan konsumen karena transparansi dan keadilan, memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan, mengurangi risiko bisnis karena menghindari aktivitas yang merugikan atau spekulatif. Tantangan bisnis syariah. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bisnis syariah. Yang kedua,
keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah, dan yang terakhir persaingan dengan bisnis konvensional. Strategi pengembangan yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, mengembangkan produk dan jasa syariah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat, mengembangkan jaringan dan kerjasama. Yang kelima, mengoptimalkan teknologi. Dan yang keenam, meningkatkan kemampuan SDM atau sumber daya manusia. Dan yang terakhir, mengembangkan riset dan pengembangan. Tips membangun bisnis syariah. Yang pertama, memahami prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, mengembangkan rencana bisnis yang matang. Yang ketiga, mencari mentor dan konsultan. Yang keempat, mengembangkan jaringan dan kerjasama. Yang kelima, mengoptimalkan teknologi. Yang keenam, mengutamakan kualitas layanan. Dan yang terakhir, menghormati hak-hak pemangku kepentingan. Baik, materi yang sudah saya bacakan tadi kesimpulannya yaitu bisnis syariah bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal spiritualitas. Dengan mengikuti prinsip syariah, pelaku bisnis tidak hanya mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan kedamaian. Bisnis syariah adalah solusi bagi ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Sekian video dari saya, terima kasih.